Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sidki Riyadil Jinan. Saya akan berperan sebagai Ken Arok dari Kerajaan Singosari. Nama saya Najmi Hamawa, saya berperan sebagai Ken Dedes. Ya guys, perkenalkan nama saya Jera Pirojega lagi, absen keempat lagi, dan kali ini saya sebagai tunggal matung, yaitu istri pertamanya si Ken Dedes. Inilah outfitnya. Azhar di sini sebagai Logawe. Logawe itu pamannya Ken Arok. Oh guys, perkenalkan nama saya Jera Pirojega. Di sini saya sebagai Kebo Ijo, dan inilah outfit saya hari ini sebagai Kebo Ijo. Halo guys, saya sebagai Mumpuk Ganting di sini. Ini outfitnya. Sang pembuat kudis. Halo, perkenalkan nama saya Nazar. Saya memerankan sebagai Anusapati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jasmine, aku sebagai Dayang Satu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajeng. Di sini aku berperan sebagai Dayang Kedua. Halo semuanya, aku Shelda dan aku akan berperan sebagai Dayang Ketiga. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sejarah tentang kerajaan yang dulu pernah berdiri. Salah satu kerajaan bercorak Hindu yang pernah berdiri di Pulau Jawa pada masa lalu, yaitu Kerajaan Singasari. Pada zaman dahulu, di pagi hari dengan hembusan angin sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang tergeletak tidur di teras rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Bangunlah, mengapa kau tertidur di sini? Maaf Tuan, saya tidak sengaja tertidur di sini. Kemarin saya mabuk berat. Oh begitu, perkenalkan nama saya Lolo. Nama saya Ken Arok. Duduklah, aku akan berbicara padamu. Perihal apa Tuan? Aku sering mendengar namamu bahwa kau pemuda, tegar dan pemberani. Namun, aku sering mendengar sifat burukmu. Jika kau ingin berubah, kau mempunyai tempat yang baik untukmu. Di manakah tempat itu Tuan? Di tempat itu, engkau akan menjadi pengabdi Tunggal Amatku. Dia adalah pemimpin daerah Tumapel. Dia sedang mencari pengawal pribadi. Mungkin kau akan diterima di situ. Bagaimana Tuan bisa seyakin itu? Saya percaya, dan jangan panggil saya Tuan, panggil saja Paman. Biar kita lebih akrab. Keesokan harinya, Logawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggal Ametung. Siapa? Logawe Paduka. Silakan masuk. Silakan duduk. Paduka, hamba sudah menemukan pengawal pribadi Paduka. Perkenalkan, dia Ken Arok. Kenapa bisa bertemu denganmu Paduka? Aku memang saat ini sedang mencari pengawal pribadi yang baru. Tapi kau tidak perlu khawatir, Ken Arok. Logawe adalah orang kepercayaanku. Dan maka aku putuskan hari ini kau menjadi pengawal pribadiku yang baru. Terima kasih Paduka. Setelah Tunggal Ametung berkenalan dengan Ken Arok, Tunggal Ametung mempersilahkan istrinya yaitu Ken Dedes untuk berkenalan juga. Dan itulah awal mula Ken Arok jatuh cinta kepada sang mulia Ken Dedes. Ken Dedes, istriku, kemarilah. Iya Kanda, tunggu sebentar. Duduklah di sampingku ini. Baik Kanda. Sekali wanita itu. Memang, tapi kau harus ingat, Ken Arok, dia adalah istri Paduka. Jadi jangan memandangnya seperti itu. Baiklah. Ken Arok, perkenalkan ini adalah istriku. Istriku, perkenalkan ini adalah Ken Arok, pengawal pribadiku yang baru. Sungguh sangat cantik wanita ini. Sungguh tampan pria itu, kira-kira dia siapa ya? Kau ini kemana saja, kau tidak tahu. Emangnya dia siapa? Kau tahu? Biasa aku tahu, polis selalu tahu dan aku tahu kayak kamu.
Cepatlah katakan siapa dia. Kau pasti pura-pura tahu kan, padahal kau tidak tahu siapa dia. Siapa bilang dia itu adalah pengawal Kabupaten Lampung yang baru. Benarkah? Itu artinya dia akan tinggal di sini kan? Wah, sepertinya aku akan melihatnya setiap hari. Tahu saja kalau berani. Jalan belum jadi. Ngapain aja sih dari tadi? Kan bentar lagi kita akan makan malam. Namun sebentar, selesai tenang saja. Tenang bagaimana? 15 menit lagi acara makan raja itu akan dimulaikan. Cepat selesaikan. Iya, berisi. Beberapa hari kemudian, sekelompok dayang tidak sengaja melihat Ken Arok sedang memandangi foto Sang Mulia Kendedes. Baik, sedang apa nih? Iya, kenapa dia seperti itu? Dan dia menatap kapal yang kelihatan ada seperti itu dalam dia. Kurasa dia sedang jatuh cinta kepada Sang Mulia Kendedes. Sudahlah, bukan urusan kita. Yuk kita pergi. Kendedes, andai saja kau memilikiku, beruntung sekali dia bisa melihat wajah cantikmu setiap hari. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan curhatannya tentang Kendedes. Ken Arok pun langsung menemui Loh Gawe. Paman, aku sedang memikirkan sesuatu akhir-akhir ini. Kayak apa itu? Akhir-akhir ini aku terpikat oleh seorang wanita sendiri yang membuatku sangat berpikir setiap hari. Siapa perempuan itu? Kendedes. Apa? Kendedes? Kau bercanda? Jangan lupakan wanita itu. Mengapa paman? Mengapa aku tidak boleh mencintai istri dari majikanku? Apa alasan kenapa aku tidak boleh mencintai istri dari majikanku? Tapi kenapa? Cukup paman. Tak butuh waktu lama, Ken Arok pun beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tak hanya menjadi pengawal Tunggal Metung, tetapi ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Tunggal Metung. Beberapa hari kemudian, ia pun menemui Pugandring, yaitu seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Ki, kau hendak memesan keris sakti darimu. Buatkanlah keris yang paling sakti yang pernah kau buat. Baik, akan kubuatkan keris sakti sejagat raya. Namun waktunya akan lama, sekitar 6 bulan. Jadi kau harus menunggunya kembali. Tidak masalah Ki, yang terpenting kerisnya sakti. Baiklah, Saya pamit Ki. silakan. Tiga bulan kemudian, Aduh, tidak. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabisi Tunggal Ametung. Tidak. Aku tidak kuat melihatnya membelai Kendedes setiap hari. Aku harus mengambil keris pesan. Ki, bagaimana keris pesananku? Kabar anak muda, keris ini belum jadi. Tidak peduli Ki, aku membutuhkannya sekarang. Lihatlah, belum sempurna. Tidak peduli Ki, sempurna atau tidak, aku membutuhkannya sekarang untuk mendukung Tunggal Ametung. Apa? Tunggal Ametung? Tidak. Apa urusanmu Ki? Benar-benar tak tahu diuntung Ken Arok. Keris itu akan membunuhmu dan keturunan-keturunanmu. Camkan itu. lalu Pugandring pun meninggal dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terkujur kaku sendirian sebelum ada yang melihatnya. Saat di perjalanan pulang, Wah, Ken Arok, kenapa yang kau bawa itu? Ini kerisku. Keris ini sangat sakti. Kau ingin melihatnya? Wah, bolehkah aku pinjamnya dan memamerkan dengan nama diriku sendiri? Boleh. Wah, terima kasih banyak Ken Arok, kau baik sekali. Sama-sama. Kebo Ijo pun memamerkan keris itu kepada teman-temannya.
2 hari kemudian di kamar Tunggul Amatung. Ken Arok, kemarin baru saja Tumapel diberikan penghargaan oleh pemerintah, dan itu semua berkat bantuanmu. Namun dirimu kemana kemarin? Tidak apa-apa, Paduka. Saya senang bisa menampingimu. Paduka, sepertinya ada serangga di punggungmu. Oh, mana? Bolehkah kau singkirkan benda itu? Ya, Paduka. Sudah, Paduka. Saat Tunggal Amatung meninggal di tempat itu, tak lama kemudian Kendedes pun datang. Kanda! Apa yang kau lakukan pada suamiku, Kenarok? Dengarlah, Kendedes. Aku melakukan ini juga untukmu. Untuk apa? Untuk apa kau melakukan semua itu? Aku tahu kamu tersiksa, Kendedes. Aku tahu kamu selalu menyembunyikan topengmu untuk terlihat baik di luar sana. Aku tahu kamu tersiksa. Kau tahu dari mana semua itu? Itu bukan urusanmu, Kendedes. Yang terpenting, aku telah membebaskanmu dari laki keji ini. Tolong jaga rahasia ini, Kendedes. Kendedes pun masih tidak menjawab karena tangisnya yang mendalam. Lalu Ken Arok meninggalkannya untuk mempersiapkan memayamkan Tunggul Amatung. Tak lama kemudian Ken Arok memanggil para dayang di istana. Dayang, tolong kemari. Apa yang terjadi dengan Paduka? Paduka dibunuh dan yang mulia Kendedes menemukannya dalam kondisi seperti ini. Tolong dicari siapa pembunuhnya, kita harus menghukum mati. Lantas apa yang bisa kami lakukan sedangkan kami tidak tahu? Tolong cari pemilik dari keris ini. Hanya keris inilah yang menjadi barang bukti di TKP pembunuhan Paduka. Saya sepertinya mengenali keris ini, Paduka. Saya yakin ini milik Kebo Ijo karena dia memamerkannya kemarin. Apakah kamu yakin? Sangat yakin karena Baik. dia memamerkannya di Baga. Baiklah, tolong sembunyi-sembunyi kita cari para kebo itu. Baik yang mulia. Setelah memayamkan Tunggul Amatung, Kendedes dan Ken Arok pun berbincang di ruang tengah istana. Kau masih marah pada aku, Kendedes? Aku tidak tahu harus mengatakan apa kepada kamu. Apakah aku harus berterima kasih karena kau telah membebaskan aku? Atau apakah aku sudah tidak mengerti semua ini? Tak lama kemudian, Kebo Ijo pun datang dengan diseret oleh para dayang. Ini Kebo Ijo yang Ken Arok. Jadi kau adalah pembunuh Paduka. Sungguh, bukan aku yang membunuhnya. Semua dayang dan warga tahu bahwa keris ini adalah miliknya. Benarkanlah, wahai semuanya. Wah, Inilah resiko bagi pembunuh seorang Paduka. Kebo Ijo pun meninggal sebelum mengatakan bahwa keris itu sebenarnya adalah milik Ken Arok. Beberapa minggu kemudian, Kendedes, aku sudah lama menanam perasaan ini kepadamu. Aku mencintaimu. Mau kau menjadi istriku? Ya, aku bersedia. Ken Arok dan Kendedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Amatung, dan beberapa tahun kemudian Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Beberapa tahun kemudian, anak dari Kendedes dan Tunggul Amatung pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati. Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya Tohjaya. Bunda, mengapa ayah lebih menyayangi Tohjaya daripada aku? Apakah benar aku bukan anak kandung Bunda? Benar, Nak. Ayah kandungmu meninggal saat kau masih ada dalam kandunganku. Aku sengaja tidak memberitahunya karena saya rasa itu lebih baik. Meninggal karena apa? Ayah kandungmu dibunuh oleh seseorang. Dibunuh oleh siapa? Mengapa itu tadi? Baiklah, anak. Mungkin sudah saatnya kamu menikah. Jadi kami, ayah kandungmu dibunuh. Benarkah? Mengapa? Benar, Nak. Maafkan ibunda baru memberitahumu sekarang. Brengsek. Aku tidak akan membiarkan dia hidup. Dia harus membayar semua yang dia lakukan. Jangan, Nak. Kau tidak tahu alasan dia membunuh Ken Arok. Tenanglah ibunda, aku
Anusapati pun berencana untuk membunuh Ken Arok, tetapi tidak dengan tangannya sendiri. Ki Pangalasan, kesinilah. Kenapa pangeran memanggil saya? Apakah kau ingin ini? Itu untuk hamba pangeran. Bunuhlah Ken Arok. Mengapa pangeran ini membunuh Ken Arok? Sudah, kau tidak perlu tahu. Baiklah, hamba tunduk pangeran. Anusapati pun mulai merencanakan pembunuhan kepada Ken Arok. Lalu keris yang dimiliki Ken Arok diberikan oleh Anusapati kepada Ki Pangalasan untuk membunuh Ken Arok. Daya, mana makanan untuk sengal aja? Ini pangeran. Ya Anda, ini makanan untukmu. Terima kasih Anusapati, mengapa kamu yang mengantar? Tadi aku sekalian ingin bertemu ibu. Tidak, Yung sedang keluar. Baik, saya permisi. Terima kasih Anusapati. Ngantuk. Ki Pangalasan masuk ke dalam kamar Ken Arok dan menusuknya dengan keris. Setelah itu, Ki Pangalasan langsung bertemu dengan Anusapati. Bagaimana, beres? Ya, pangeran. Terima kasih pangeran. Senang bekerja sama baik. Senang juga. Pangeran. Maafkan saya. Setelah kejadian itu, Anusapati naik tahta dan menjadi awal berdirinya kerajaan Singasari. Lalu ada kejadian pembunuhan dikarenakan dari sifat iri dengki maupun sakit hati dari anak-anaknya sehingga mempercayakan kerajaan kepada Kertanegara. Pada saat Singasari dipimpin oleh Kertanegara, Singasari mengalami masa kejayaan sekaligus mengalami masa keruntuhan. Begitulah perjalanan kerajaan Singasari dari awal masa berdiri sampai akhirnya mengalami keruntuhan. Banyak sekali konflik dalam keluarga dari kisah kerajaan Singasari.